مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita atas nikmat karunia Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita masih dalam pelajaran yang berkaitan dengan tauhid. Dan sekarang, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, menyebutkan tentang syarat diterimanya amal, di mana di sana ada 3 syarat, yang mana kalau kita ingin agar amalan yang kita kerjakan itu diterima, maka ketiga syarat tersebut harus terpenuhi semuanya. Satu saja syarat tak terpenuhi, maka amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang namanya syarat-syarat diterimanya amal kemarin, apakah itu iman kepada Allah, kemudian mentauhidkannya, kemudian ikhlas, kemudian juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka di sana ada pembatal-pembatalnya. Ada pembatal-pembatalnya. Syarat yang pertama, di mana seorang hamba ketika dia beramal, dia harus beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Dan pembatal dari syarat yang pertama, dari syarat diterimanya amal ini adalah kesyirikan. Kesyirikan diantaranya. Sehingga di sini kita harus tahu tentang yang namanya kesyirikan tersebut. Dan akan dibahas di pertemuan sore hari ini. Kita akan membahas yang berkaitan dengan kesyirikan tersebut. Yang namanya syirik itu, yang namanya syirik jangan dibayangkan bahwa yang namanya syirik adalah seorang sujud kepada berhala, sujud kepada pohon, sujud kepada batu-batuan. Iya, memang itu merupakan diantara bentuk kesyirikan. Namun diantara bentuk kesyirikan pula yang terjadi, yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya dari bahayanya kesyirikan ini adalah karena di antara mereka orang-orang musyrikin kafirin, mereka beribadah kepada Allah dan mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kesyirikan yang terjadi, apalagi di saat di mana Rasulullah SAW itu diutus, kesyirikan yang terjadi adalah ada sebagian manusia yang mereka beribadah kepada Allah, dan bersamaan dengan itu mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan kesyirikan, dan ini merupakan kesyirikan yang kemudian Allah tabaraka wa ta'ala seringkali mengingatkannya. Dan ini merupakan kesyirikan yang kemudian Rasul kita tercinta Muhammad SAW diutus kepada umat-umat yang kemudian mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga pertama di sini jangan sampai terbayang bahwa yang namanya menduakan Allah, menyekutukan Allah itu hanya sebatas seseorang sujud kepada berhala, tidak. Namun di sana ketika Rasulullah SAW itu diutus, Rasulullah SAW diutus kepada umat, kepada manusia, kepada masyarakat, kepada kelompok yang mereka beribadah kepada Allah dan mereka pun menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, ada orang-orang yang mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah beribadah kepada Allah. Bersamaan dengan itu mereka melakukan kesyirikan. Sehingga inilah yang kemudian harus difahami tentang syirikan. Jangan kemudian beranggapan hanya sekedar sujud saja kepada berhala dan lain sebagainya. Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah tabaraka wa ta'ala kemudian membahas permasalahan ini dengan soal jawab, ma huwa a'zamu dzunubi indallah,
ma huwa a'dhamudz dzunubi 'indallah. Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala? Dan di sini pun kita harus mengetahui bahwa yang namanya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan di sana ada dosa yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala, maka kemudian dikatakan a'dhamudz dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar di sisi Allah tabaraka wa taala adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Luqman. Allah tabaraka wa taala berfirman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah tabaraka wa taala, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan sebesar-besarnya kezaliman. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Sehingga di sini kita harus mengetahui bahwa urutan teratas dari yang namanya dosa adalah dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ini merupakan urutan dosa yang paling tinggi. Sehingga kemudian jangan sampai kemudian kita menganggap remeh kesyirikan. Ketika ada seorang yang melakukan kesyirikan kemudian sikap kita biasa saja. Namun ketika ada orang-orang yang bermaksiat, minum-minuman, kemudian berzina dan lain sebagainya, kemudian kita malah keras kepada orang-orang semacam ini, ya kita harus menyikapinya dengan benar. Sebagaimana kita keras, sebagaimana kita benci tatkala ada orang-orang yang minum-minuman, berjudi, berzina dan lain sebagainya, maka seharusnya lebih lagi tatkala Allah tabaraka wa taala diduakan. Apalagi ini bertepatan dengan momentum yang terjadi di bulan ini, di mana di sana ada orang-orang kufar yang mereka menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian sebagian kaum muslimin merasa senang, ikut bergembira dengan apa yang dirayakan oleh mereka. Maka seharusnya ini merupakan sesuatu yang kemudian tak layak bagi seorang muslim, tak layak bagi seorang mukmin kemudian untuk merasa ikut bergembira, bahkan ikut serta ke dalamnya. Ini merupakan dosa yang terbesar. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyu dzanbi a'zamu, dosa apa yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar itu? Qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dosa yang paling besar adalah antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakanmu. Bagaimana bisa seorang hamba itu dia tahu bahwa Allah tabaraka wa taala menciptakannya, yang memberikannya rezeki, kemudian dia malah menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala? Maka ini merupakan dua dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya kesyirikan itu merupakan sebesar-besarnya dosa di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang namanya kesyirikan, para ulama mengatakan bahwa yang namanya syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa yang namanya syirik itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya syirik akbar, ada yang namanya syirik asghar, dan ada yang namanya syirkul khafi, syirik yang khafi. Hanya saja yang dikenal di kalangan para ulama bahwa yang namanya syirik ini, yang namanya syirik merupakan perbuatannya. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Apa itu syirik? Engkau beribadah kepada Allah dan engkau pun menyekutukan Allah tabaraka wa taala, itu syirik. Orang yang melakukannya disebut musyrik. Maka ini kemudian harus difahami. Ketika ada orang yang kemudian ia melakukan sesuatu menyekutukan Allah tabaraka wa taala, sujud kepada selain Allah, apa yang dilakukannya ini merupakan kesyirikan, dan orang yang melakukannya disebut orang musyrik. Misalkan ada orang yang sujud kepada patung, ada orang yang sujud kepada batu-batuan, apa yang dilakukannya disebut syirik, disebut kesyirikan. Orang yang melakukannya disebut musyrik. Sehingga jangan dikatakan bahwasanya oh sujud kepada patung itu musyrik. Bukan, sujud kepada patung syirik. Sujud kepada patung diantara bentuk kesyirikan, orangnya yang melakukan disebut musyrik. Kemudian apakah orang yang melakukan kesyirikan kemudian otomatis dia adalah orang musyrik? Maka tunggu dulu. Kalau ada orang muslim, kita berbicara seorang muslim,
Kalau ada seorang muslim yang kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, atau bukan terjatuh, melakukan kesyirikan, apakah secara otomatis seorang muslim ini menjadi seorang musyrik? Maka jawabannya tidak. Yang dilakukannya adalah syirik, ya. Yang dilakukannya adalah sebuah kesyirikan, iya. Apakah otomatis kemudian seorang muslim ini otomatis divonis atau menjadi orang musyrik? Jawabannya tidak. Karena di sana ada penghalang-penghalangnya. Di sana harus dilihat kesyirikannya syirik apa. Karena tadi barusan telah kita sebutkan bahwa yang namanya syirik ada syirik akbar, ada syirik asghar. Bahkan di sana ada syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Maka di sini harus difahami. Oh ini syirik ini, oh berarti otomatis orang ini adalah orang musyrik. Tidak, karena ucapan kita, oh dia adalah orang musyrik, maka maksudnya itu, vonisnya itu, konsekuensinya itu adalah orang ini kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Karena orang-orang musyrik kekal selama-lamanya dalam api neraka. Sehingga jangan terlalu mudah mengumbar kalimat musyrik. Kita katakan perbuatannya kesyirikan, kita katakan apa yang dilakukannya merupakan syirik. Namun apakah orang yang melakukannya otomatis menjadi orang musyrik? Maka tunggu dulu. Yang namanya riya merupakan kesyirikan. Apakah orang yang melakukan itu berarti otomatis sudah menjadi orang musyrik? Jawabannya tunggu dulu. Bisa iya, bisa tidak. Begitu. Jadi jangan mau bermudah-mudahan mengumbar kalimat musyrik. Kita terangkan ini perbuatannya merupakan kesyirikan, namun belum tentu orangnya dianggap sebagai orang yang musyrik. Maka di sini harus kita pahami, karena yang namanya syirik itu terbagi-bagi. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik khafi. Kemudian di sini disebutkan ma huwa syirkul akbar. Apa yang dimaksud dengan syirik akbar? Apa itu syirik akbar? Asyirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillah. Apa itu syirik akbar? Syirik akbar adalah sarful ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seorang hamba memberikan ibadah itu kepada selain Allah, maka ini disebut dengan syirik akbar. Kata penulis, kadu'ai ghairillah. Apa contohnya? Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Seorang datang misalkan ke sebuah tempat, kemudian dia berdoa, kemudian dia meminta kepada jin penunggu sebuah tempat tersebut, maka ini syirik akbar. Wal istighatsati bil amwati awil ahya'il ghaibin, atau beristighatsah meminta pertolongan di kala genting. Itulah istighatsah. Apa itu istighatsah? Istighatsah adalah meminta pertolongan di kala genting. Misalkan sedang terjadi badai besar, kemudian seorang memanggil-manggil jin tertentu untuk menolongnya, maka ini disebut dengan istighatsah dan ini disebut dengan syirik akbar. Kenapa? Harusnya yang dia pinta adalah Allah, bukan jin. Wah, jin penunggu ini, jin penunggu itu, dan lain sebagainya, tolong aku, dan lain sebagainya, lindungi aku. Maka ini merupakan kesyirikan. Awil ahya, atau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup, al-ghaibin, namun orangnya tidak ada di hadapan kita. Itulah yang disebut dengan istighatsah yang syirik. Apa itu istighatsah? Istighatsah adalah meminta tolong di kala genting. Jadi meminta tolong itu ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan ada yang tidak. Kapan itu meminta pertolongan dianggap sebuah kesyirikan? Maka jawabannya manakala seorang itu meminta pertolongan di kala genting kepada selain Allah, mintanya ke jin, mintanya kepada penunggu jembatan, mintanya kepada penunggu gunung dan lain sebagainya, ini syirik. Meminta tolong dalam keadaan genting kepada jin-jin. Atau misalkan meminta tolong kepada orang yang masih hidup namun tidak ada di hadapan kita. Orangnya jauh di sana di Bandung, kemudian kita memanggil-manggilnya, meminta pertolongannya, maka ini termasuk kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wa qala ta'ala, dan Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, di dalam surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa Allah tabaraka wa taala berfirman di ayat ke-36, wa'budullah, sembahlah hanya Allah tabaraka wa taala, beribadalah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min akbaril kabair, dan termasuk diantara dosa yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Maka di sini kemudian Syekh menjelaskan kepada kita tentang apa itu syirik besar. Apakah syirik besar itu? Syirik besar adalah manakala seorang itu beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala.
Dan syirik besar ini konsekuensinya adalah kalau seorang itu mati dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, syirik besar yang dikerjakannya, maka dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Dia masuk ke dalam api neraka, kekal selama-lamanya. Kemudian tidak disolati, kemudian tidak diperlakukan sebagaimana kaum muslimin. Sehingga kita harus mengetahui bentuk-bentuk syirik besar, sehingga jangan sampai kemudian kita terjatuh ke dalamnya, kemudian kita teranggap di sisi Allah sebagai orang yang musyrik nantinya. Khawatir kita kemudian mati dalam keadaan semacam itu. Nah, ini yang disebut dengan syirik besar. Dan di sini disebutkan di antara bentuknya adalah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Maka ini merupakan termasuk syirik akbar. Kemudian pertanyaan berikutnya, nanti akan ada rincian-rincian ini semua, namun kita untuk mengulas sedikit demi sedikit dulu. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan rincinya, sehingga kemudian kita akan mengetahui lebih mendalam lagi. Kemudian permasalahan berikutnya, halisyirku maujudun fi hadhil ummah, apakah yang namanya kesyirikan itu terjadi di tengah umat ini? Karena di sana ada orang-orang yang menafikan ini. Bahkan sebagian kaum muslimin ada. Sebagian kaum muslimin itu menyangka bahwa kaum muslimin tidak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan itu ada, sempat terlontar juga. Bahkan juga ada orang-orang yang kemudian menganggap remeh yang namanya kesyirikan. Tidak perlu takut dengan namanya kesyirikan, karena kaum muslimin tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan dan sebagainya. Dan itu ada di tengah-tengah umat. Maka kemudian apakah yang namanya kesyirikan ini terjadi di tengah umat? Maka dikatakan na'am maujud. Ya, terjadi. Di tengah umat terjadi yang namanya kesyirikan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, mana dalilnya? Mana dalil, mana hujjah, mana argumennya, buktinya bahwa yang namanya kesyirikan ini benar ada terjadi di tengah umat kaum muslimin? Maka jawabannya adalah ayat di dalam surat Yusuf ayat 106. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah tabaraka wa taala melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Tidak ada yang beriman karena mereka itu adalah orang-orang musyrik. Ini dalil bahwa di sana ada yang namanya kesyirikan. Ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan wahum musyrikun, mereka adalah orang-orang yang musyrik, ini tanda bahwa di sana ada yang melakukan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda mengkhabarkan, la taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan tegak hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin, sampai nanti di sana ada dari kabilah-kabilah umatku yang kemudian bergabung dengan orang-orang musyrikin. Ketika disebutkan bil musyrikin, orang-orang musyrikin, ini tanda bahwa yang namanya kesyirikan ada. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu ada. Rasulullah mengkhabarkan kepada kita bahwa ada dari kabilah-kabilah, kelompok-kelompok, golongan-golongan umatnya ini yang kemudian di akhir zaman bergabung dengan orang-orang musyrikin. Ini tanda bahwasanya ada yang namanya kesyirikan itu. Wa hatta ta'budal authan, dan sampai kemudian mereka itu menyembah berhala, dan ini merupakan kesyirikan. Dan ini merupakan bukti adanya kesyirikan pertama. Dan juga yang namanya syirik itu bukanlah perkara yang ringan, sebagaimana terbayang terbesit dalam benak sebagian orang. Dan diantara bahaya kesyirikan ini sangat banyak sekali. Diantara bahaya yang sangat banyak sekali, diantaranya adalah segala keburukan di dunia dan di akhirat itu kembalinya kepada kesyirikan. Bahwa seorang yang melakukan kesyirikan, akibatnya itu jelek dunia dan akhiratnya. Kejelekan, keburukan, musibah yang menimpa umat ini itu bersumber muaranya kepada kesyirikan. Sekalipun orang musyrik yang melakukannya, bukan kaum muslimin. Sehingga kalau budaya kesyirikan itu dilestarikan, misalkan orang-orang kafirin musyrikin mereka bebas menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka siap-siap azab akan menimpa. Sebagaimana itu sering kita lihat terjadi. Terkadang ada bencana. Kenapa? Karena ternyata di sana orang-orang melestarikan yang namanya kesyirikan. Bukan kaum muslimin. Memang orang-orang musyrikinya saja yang kemudian mereka melestarikan kesyirikan tersebut. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang tidak mengerti tentang ilmu din ini. Ketika terjadi musibah, kemudian memberikan sesajen kepada penunggu gunung lah, penunggu laut lah, dan sebagainya. Harusnya meminta pertolongan kepada Allah. Ini merupakan sumber segala kejelekan di dunia dan di akhirat.
Sebagaimana yang terjadi di bulan ini. Kalau ada kaum muslimin kemudian ikut bergembira ria atas perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kufar, yang mana perayaan mereka ini merupakan kesyirikan. Mereka menganggap bahwasanya di sana ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kemudian mereka merayakan kelahiran Tuhan mereka. Maka ini merupakan kesyirikan. Manakala seorang kaum muslimin kemudian ikut berbahagia, ikut kemudian bersukacita, bahkan ikut menghidupkan malamnya dengan acara-acara tertentu, misalkan dengan apa dan itu dan lain sebagainya, maka ini harus hati-hati. Ketika di tengah umat sedang terjadi kesyirikan, maka harus hati-hati. Kenapa? Karena khawatir kemudian azab Allah tabaraka wa ta'ala turun seketika. Kalau ada kaum muslimin yang kemudian melakukan itu semua, tiba-tiba Allah mengazab, maka khawatir ketika dia wafat, dia digolongkan sebagai barisan orang-orang musyrikin nantinya. Begitu juga dengan perayaan-perayaan ciri khas mereka, sehingga kemudian kaum muslimin malah jangan ikut-ikutan, sudah masuk ke rumah kemudian tidur. Jangan kemudian malah ikut begadang sampai pagi, bakar-bakaran ikan, oh momentum berharga ini, kemudian beli kembang api jutaan, kemudian ikut merayakannya. Khawatir azab Allah turun, karena namanya kesyirikan merupakan sumber kejelekan dunia dan akhirat. Nabiullah Nuh, terjadi banjir besar, banjir bandang yang tidak pernah terjadi di umat-umat sebelumnya atau setelahnya. Kenapa? Karena di antara manusia saat itu banyak melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Kemudian di antara bahayanya kesyirikan berikutnya juga adalah bahwa yang namanya kesyirikan ini merupakan sebab utama kesulitan di dunia dan di akhirat. Kesulitan demi kesulitan yang menimpa umat, kesulitan demi kesulitan yang kemudian menimpa seseorang ini di dunia dan di akhirat, di antara sebabnya adalah karena kesyirikan. Apakah itu karena syirik akbar ataukah itu karena syirik asghar? Kalau syirik akbar dapat mengeluarkan seorang pelakunya itu dari Islam dan dapat mengekalkan seorang itu di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Kalau syirik asghar, maka itu ketentuannya ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ingin Allah ampuni, maka Allah ampuni. Kalau ingin kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Begitu pula dengan dosa-dosa besar. Namun yang menjadikan seorang itu keluar dari Islam, manakala seorang itu terjatuh dalam syirik akbar, disertai dengan terpenuhinya syarat-syaratnya. Dan bukan tugas kita untuk menuduh, oh ini musyrik, bukan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara bahayanya syirik juga adalah Allah cabut rasa aman pada diri seorang hamba, dan Allah akan timpakan kepadanya rasa khawatir, rasa cemas kepada diri seorang hamba ini di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka mendapatkan rasa aman. Mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, rasa aman di dunia dan di akhirat. Keamanan di akhirat, Allah tabaraka wa ta'ala akan melindunginya dari api neraka. Allah akan masukkan ke dalam surga. Dan kemudian dikatakan wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Maka maknanya adalah orang-orang yang kemudian menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala akan dicabut rasa amannya. Orang-orang yang kemudian menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, di mana di akhirat mereka akan masuk ke dalam api neraka. Dan ini merupakan bahayanya syirik. Kemudian juga dikatakan bahwasanya yang namanya di antara bahaya syirik berikutnya adalah orang yang melakukan kesyirikan akan sesat di dunia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa may yusyrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka di antara bahayanya kesyirikan adalah membuat orang itu semakin tersesat, semakin jauh dari hidayah. Kemudian di antara bahaya syirik juga adalah ketika seorang itu melakukan syirik akbar, kemudian belum sempat untuk bertobat kepada Allah,
dia mati di atas syirik akbarnya tersebut, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan Allah tabaraka wa taala mengampuni orang-orang yang kemudian segala dosa selain dari kesyirikan. Allah akan mengampuni orang-orang yang melakukan kemaksiatan selain syirik. Namun sungguhnya Allah tabaraka wa taala tak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, dan siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ini diantara bahayanya kesyirikan juga, dan jangan meremehkan kesyirikan. Kalau kita kemudian insya Allah tidak melakukan syirik akbar, maka jangan merasa aman dulu dari namanya syirik asghar. Kalau kita tidak melakukan syirik asghar, maka jangan merasa aman dulu dari namanya syirik khafi. Yang namanya syirik semuanya buruk. Yang namanya syirik semuanya buruk. Pengen syirik akbar, pengen asghar, pengen khafi, tetap namanya syirik. Hanya saja konsekuensinya berbeda. Kalau syirik akbar dapat menyebabkan seorang itu murtad, keluar dari Islam. Kalau syirik asghar dan syirik khafi yang ringan, yang kecil, maka tidak menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Namun tetap kesyirikan, bisa jadi Allah tak ampuni. Karena Allah tabaraka wa taala tadi mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Allah tidak menyebutkan syirik apa di sini. Sehingga syirik kecil atau syirik khafi yang dilakukan oleh seorang hamba ada kemungkinan tidak diampuni juga. Begitu. Sehingga ini harus diperhatikan. Kemudian juga diantara bahayanya kesyirikan adalah manakala seorang itu melakukan syirik akbar, maka terhapuslah segala amalannya, terhapuslah segala amal kebaikan yang pernah diperbuatnya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku, kalau mereka menyekutukan Allah, kalau mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah tabaraka wa taala akan melenyapkan segala amalan yang telah mereka kerjakan. Ini bahayanya kesyirikan. Dan ini diantara kemuliaan Islam juga. Ketika ada seorang itu dia adalah seorang kufar, kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosanya akan kemudian dihilangkan, diampuni. Kemudian yang tersisa adalah tinggal kebaikannya, mulai lagi dari nol. Kemudian kebaikannya. Namun kalau ada seorang muslim kemudian rajin ibadah, kemudian dia menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan syirik akbar, maka ibadah yang pernah dikerjakannya itu akan lenyap semuanya. Sehingga harus berhati-hati dari namanya kesyirikan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin," kata Allah tabaraka wa taala. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kalian, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah tabaraka wa taala, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka niscaya akan lenyap, hilanglah amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini diantara bahayanya kesyirikan berikutnya. Kemudian diantara bahaya kesyirikan berikutnya adalah orang yang melakukan syirik akbar, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan diharamkan baginya surga. Ini sangat mengerikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah tabaraka wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa malil zalimina min ansar. Dikatakan sungguhnya orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah tabaraka wa taala akan haramkan baginya surga. Allah tak akan masukkan ke dalam surga, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 93 dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah,
siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar, dan siapa yang mati yusyriku billah, dalam keadaan dia menyekutukan Allah tabaraka wa taala syai'an dengan sesuatu apapun, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Sehingga ini merupakan diantara bahayanya kesyirikan juga, yang tidak main-main. Dan ini pula diantara keutamaan dari tauhid. Sebanyak apapun dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, kalau dia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, maka mungkin baginya untuk mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala, kemudian dia masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya juga, dari bahayanya kesyirikan ini adalah menyebabkan pelakunya itu kekal selama-lamanya di dalam api neraka apabila dia melakukan syirik akbar. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab al-yahud wan nasara, wal musyrikin, atau dari orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk, mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang paling tidak menggunakan akal mereka. Sudah tahu Allah yang menciptakannya, sudah tahu Allah yang memberikannya rezeki, kemudian dia malah menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya, diantara permasalahan berikutnya, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin. Apa hukum berdoa kepada orang-orang yang telah wafat atau orang-orang yang tidak ada di hadapan kita? Apa hukum meminta berdoa kepada orang-orang yang telah wafat atau kepada orang-orang yang tidak ada di hadapan kita? Ini. Kemudian dikatakan du'aul amwati awil ghaibina minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, siapapun dia, ingin rasul, ingin nabi, ingin wali, ingin ulama, apalagi para pelaku maksiat, siapapun itu, du'aul amwat, berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, awil ghaibin, atau kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Dan ini terjadi, ada, tapi di kalangan ada, di non muslim, orang-orang di luar Islam ada. Mereka ketika mereka menganggap manusia tertentu sebagai Tuhan. Dulu di India ada seorang yang dianggap sebagai Tuhan. Kemudian ada ajarannya itu, pernah suatu hari pengikut Sai Baba pernah sedang naik pesawat. Kemudian pesawat mengalami gangguan. Kemudian orang yang ada di dalam pesawat ini, pengikut Sai Baba, kemudian berdoa kepada Sai Baba. Orangnya masih hidup saat itu tapi tidak ada di hadapannya. Tapi ini orang bukan orang muslim ini. Kemudian dia berdoa meminta pertolongannya. Kemudian dikatakan bahwasanya pesawatnya seakan-akan ada yang memegang dan lain sebagainya, kemudian diselamatkan. Ini bentuk kesyirikan sekalipun selamat orangnya. Ini merupakan di antara bentuk kesyirikan. Jadi apakah ada orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, atau apakah ada orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang tidak ada di depan kita? Ada terjadi di zaman kita. Bukan hanya di kalangan luar Islam. Ternyata hal semacam ini mulai masuk sedikit demi sedikit racun ini kepada kaum muslimin. Bahkan ini merupakan sesuatu yang dulu kami rasa kayaknya tidak mungkin ada orang yang meminta kepada penghuni kubur. Kalau meminta kepada Allah kemudian dengan membawa nama penghuni kubur, ada banyak. Namun kalau meminta kepada penghuni kubur dulu tidak masuk akal. Kok bagaimana bisa seorang muslim meminta kepada penghuni kubur sedangkan dia punya Rabb Allah tabaraka wa taala? Dan ternyata ada dari kalangan kaum muslimin yang dimintanya adalah bukan Allah. Kalau meminta kepada Allah dengan membawa nama orang ini dan sebagainya, itu masih ada pembahasan di kalangan para ulama. Namun di sana ada orang yang kemudian dengan terang-terangan minta langsung kepada penghuni kubur. Pengen rezeki lancar, pengen jodoh, pengen ini, pengen itu, ada. Bukan kepada Allah. Dan yang mintanya muslimin. Dan ini ada. Dan ini merupakan termasuk syirik akbar. Syirik akbar. Namun bukan berarti kemudian semena-mena kemudian kita katakan wah dasar ini musyrikin semua. Ini musyrikin semua, tidak. Tidak demikian. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk." Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah di mana mereka tidak dapat memberikanmu manfaat.
wala yadurruk, dan tidak dapat mencegah bahaya darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Kalau engkau melakukannya, maka sungguh engkau merupakan orang-orang yang zalim. Orang yang kita mintai dalam mayit itu pun butuh doa dari kita, butuh doa untuknya, bukan doa minta darinya. Sehingga mereka saja sedang berjuang di alam barzah, kemudian kita malah meminta agar kemudian hajat-hajat kita terpenuhi darinya. Bisa apa orang yang sudah berada di dalam kubur? Ini adalah dalam surat Yunus ayat 106. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ini ancaman bagi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, berdoa meminta kepada orang-orang yang masih hidup namun tidak ada di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, man mata, siapa yang wafat, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah, dalam kondisi dia beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala, dakhalan nar, maka pasti dia masuk ke dalam neraka kalau mati dalam kondisi semacam itu. Maka meminta kepada mayit, berdoa kepada mayit, maka ini termasuk syirik akbar. Meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, maka ini termasuk syirik akbar yang harus dihindari. Kalau ingin masuk perguruan tinggi negeri misalkan, minta kepada Allah, bukan malah kemudian membuat ritual-ritual kemudian meminta kepada para leluhur. Kalau ingin kemudian dimudahkan urusannya, dipenuhi hajatnya dan sebagainya, minta kepada Allah. Sudah itikaf saja di masjid, kemudian kemudian menghabiskan diri untuk ibadah, bukan malah datang ke tempat-tempat keramat kemudian meminta kepada selain Allah. Ini semua termasuk kesyirikan. Ini semua termasuk kesyirikan yang dapat mengundang murka Allah tabaraka wa taala, mengundang azab Allah tabaraka wa taala. Bukan hanya orang-orang yang melakukannya saja, orang-orang yang ada di sekelilingnya pun kena. Sehingga ada dari dulu tokoh yang mengatakan ketika menerangkan bahwasanya, menceritakan tentang menegur orang-orang yang berjudi, orang-orang yang minum khamar dan lain sebagainya. Kemudian para peminum khamar dan orang-orang berjudi mengatakan, loh, dosa-dosa saya kenapa anda yang repot? Kemudian dikatakan, iya benar, ente yang minum khamar, ente yang berjudi, namun dosanya kita semua kena merasakan. Apalagi ini kesyirikan, apalagi ini kesyirikan, dan kita tidak ingin kemudian ditimpa bencana, azab dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan, halid du'a'u ibadah, apakah yang namanya doa itu ibadah? Apakah yang namanya doa meminta itu adalah ibadah? Naam, ad-doa ibadah. Ya jelas, yang namanya doa adalah ibadah. Bahkan doa yang paling mudah adalah ibadah yang paling mudah adalah doa. Setiap kali kita berdoa, kita dianggap ibadah, bahkan memang ibadah. Setiap kali kita berdoa mendapatkan pahala. Oleh karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya, aku tidak peduli apakah Allah akan mengabulkan doaku atau tidak, namun yang aku khawatirkan adalah manakala hatiku tak tergerak untuk berdoa kepada Allah. Karena doa adalah ibadah. Yang namanya doa adalah ibadah. Setiap kali seorang itu berdoa, maka dia sedang mengerjakan ibadah. Dan setiap kali seorang itu berdoa, itu tanda bahwa pengabulan itu dekat. Sehingga seorang muslim kemudian jangan berhemat dalam berdoa, jangan terlalu zuhud untuk berdoa, jangan terlalu warok untuk berdoa, jangan qanaah dengan doa. Perbanyaklah doa. Sekalipun hanya urusan masakan saja, misalkan, ya Allah ini masakannya tidak tahu enak atau tidak, ya Allah aku minta kepadamu agar menjadikan masakan ini enak. Sendalnya lepas misalkan, ya Allah ini sendalnya lepas, ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah untuk kemudian menyambungkannya lagi, ya Allah memudahkan, ya Allah. Begitu setiap waktu untuk kemudian digunakan untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena tatkala kita berdoa kepada Allah itu merupakan ibadah. Tatkala kita ibadah maka kita akan mendapatkan pahala. Apalagi urusan-urusan yang besar. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah hanya kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Ini jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya saja kita harus paham bahwa pengabulan Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya itu tidak kemudian serta-merta sebagaimana yang kita inginkan. Setiap orang yang meminta, selagi dia tidak kemudian membatalkan atau dia kemudian tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi istijabahnya doa, maka pasti dikabul.
Setiap doa itu pasti dikabul, hanya saja bentuk pengabulannya macam-macam. Bentuk pengabulannya macam-macam. Ada kalanya Allah berikan langsung, ya Allah saya ingin mobil ya Allah. Tiba-tiba besok ada yang memberikan mobil. Kadang begitu. Ada kalanya Allah tabaraka wa ta'ala mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Seorang meminta kemudian rumah mewah, seorang meminta sawah berhektar-hektar, kemudian di suatu kejadian dia celaka, namun dia selamat, utuh semuanya kendaraannya, selamat, dianya pun selamat. Padahal celaka, jatuh dan lain sebagainya misalkan, dan lain sebagainya. Itu tanda pengabulan doanya begitu. Kadang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Tinggal bagaimana kita memanage cara berpikir kitanya. Ketika kita minta, ya Allah kenapa tidak dikabul-kabul? Bukan tidak dikabul, sudah dikabul, hanya saja kita tidak faham. Ketika ada masalah kemudian dengan mudahnya diselesaikan, itu bentuk pengabulan doa, dan seterusnya. Atau kadang yang ketiga, Allah simpan pengabulannya itu di negeri akhirat nanti, sehingga terkumpul pahalanya di sana, dan lain lagi, banyak lagi di antara bentuk pengabulan doa yang kemudian seorang itu harus memahaminya. Dan yang namanya doa adalah ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Yang namanya doa adalah ibadah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi mengatakan hadis hasanun sahih. Maka jangan, apakah orang-orang yang telah wafat, apakah orang-orang yang telah berada di alam barzah, apakah si mayit itu mendengar doa? Maka dikatakan la yasma'un. Mayit, orang-orang yang berada dalam kubur, orang-orang yang telah wafat tidak mendengar doa kita, sehingga tatkala kita berdoa kepada mereka tak memberikan manfaat. Beda antara kita mendoakan mereka dengan kita berdoa kepada mereka. Ini harus diperhatikan. Yang ada adalah kita harus banyak-banyak mendoakan mereka, dan tidak boleh berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar. Jadi untuk apa kemudian kita meminta kepada mereka? Jadi untuk apa kita berdoa kepada mereka? Seharusnya kita memintakan ampunan dan rahmat kepada Allah untuk mereka. Seharusnya kita berdoa kepada Allah untuk mereka. Seharusnya kita mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan malah berdoa kepada mereka, bukan malah meminta kepada mereka. Kenapa? Mereka tidak mendengar doa kita. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Naml ayat 82. Dalil bahwa orang-orang yang telah wafat tidak mendengar doa kita. Innaka la tusma'ul mauta. Dikatakan bahwasanya sungguhnya engkau, innaka la tusmi'ul mauta, bahwa sungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang telah wafat itu mendengar. Ini dalam surat An-Naml. Baik, An-Naml ayat 80. Kemudian, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang telah mati itu mendengar. Ini tanda bahwa orang-orang yang telah mati itu tak dapat mendengar. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 22, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, sungguhnya engkau tidak akan sanggup menjadikan mayit, orang-orang yang telah wafat di alam kubur itu, yang sudah ada di alam kubur, mendengar. Ini dalil bahwasanya mereka tidak dapat mendengar. Dan ini pun juga di tengah masyarakat kadang ada muncul orang yang telah wafat, kadang bisa jalan-jalan di malam tertentu, kadang dia hadir di keluarganya dan sebagainya. Tidak. Mereka yang telah berada dalam barzah ya sudah masuk dalam barzah. Pilihannya cuma dua, apakah mereka mendapatkan nikmat kubur atau mereka mendapatkan azab kubur. Tidak ada yang ketiga, yaitu jalan-jalan mengelilingi rumahnya, memperhatikan keluarganya. Lantas enak sekali kalau begitu. Kalau dia adalah termasuk orang yang diazab kubur, enak sekali. Dengan alasan saya pengen nengok keluarga saya dulu misalkan, akhirnya tidak berada dalam barzah. Dan bagi orang yang dia merasakan nikmat kubur, ini merugikan sekali. Sudah enak dalam kubur mendapatkan nikmat kubur, kenapa malah ke dunia lagi mampir ke sini untuk menengok keluarganya? Sehingga tidak ada keyakinan semacam itu. Oh, ini roh leluhur kita misalkan. Roh leluhur kita suka datang ke rumah kita kemudian membisikkan. Itu bukan leluhur kita.
Itu bukan orang-orang petinggi-petinggi kita, orang-orang dari kita, bukan. Itu adalah jin yang membersamai mereka dahulu. Karena masing-masing kita memiliki jin qarin yang mendampingi kita. Sehingga tatkala seorang itu wafat, kemudian jin qarin ini kadang mewarisi sifat dan karakteristik kita. Sehingga ketika datang mengatakan, aku adalah kakek buyutmu nak, aku adalah kakekmu urutan sekian, misalkan engkau mendapatkan titah, engkau mendapatkan tugas di dunia ini untuk menjadi ini dan itu, misalkan sudah saatnya engkau muncul, misalkan. Tidak, ini jin. Ini jin, bukan leluhur kita. Adapun orang-orang yang telah wafat, sudah dia berada di alam barzah. Pilihannya hanya dua, mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Kalau orang itu bisa kemudian mampir menengok ke keluarganya di rumah-rumahnya, misalkan di malam Jumat atau lain dan sebagainya, maka kalau dia adalah orang yang mendapatkan azab kubur, maka enak sekali, tinggal setiap malam saja mampir, atau jangan ada di alam barzah, sudah duduk saja di rumah. Atau kalau orang itu mendapatkan nikmat, maka ini sangat merugikan, karena pilihannya hanya dua saja, tidak ada yang lain. Maka ini dapat kita sampaikan terkait dengan pembahasan kesyirikan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, insya Allah masih dalam pembahasan terkait dengan kesyirikan. Nanti akan kita sebutkan lebih detail lagi terkait dengan macam-macam syirik akbar ini, kemudian pembahasan tentang syirik asgornya dan seterusnya, karena ini merupakan pembatal pertama dari syarat diterimanya amal seorang hamba. Syarat diterimanya amal seorang hamba adalah iman dan mentauhidkannya. Pembatalnya adalah kesyirikan. Yang namanya syirik macam-macam, ada syirik akbar, syirik asgor, bahkan ada yang namanya syirik khafi, dan konsekuensi dari masing-masing kesyirikan itu berbeda-beda. Syirik akbar menjadikan seorang itu kemudian murtad, keluar dari Islam, kekal selama-lamanya di neraka. Namun bukan bagian kita untuk kemudian bermudah-mudahan memvonis, karena tidak boleh bagi kita kemudian bermudah-mudahan mengatakan musyrik dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan.